Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang mata kuliah akuntansi perpajakan. Wow, dengernya aja udah bikin pusing ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk memulai video ini dengan subscribe, komen, like, share, dan lain sebagainya. Kebetulan hari ini saya lagi ada di Nagini Coffee. Di mana tuh? Di Jatiwarna, samping tol Jor. Kalau kalian mau hangout, nongkrong-nongkrong cantik gitu ya, kopi-kopi cantik, bisa ke sini. Ada apa tadi nama menunya Mas? Kopi susu aren. Ada kopi susu aren, ada dimsum mentai, ada banyak nih saya sebutin. Tara. Biscoff latte, betul ya? Biscoff latte, murah meriah, terjangkau pastinya. Apalagi ya, aduh baik banget sih contekannya. Nggak cuman itu, kalian juga bisa mesen banyak menu makanan berat, jadi kenyang juga, nggak cuman kembung. Biasanya kalau kita ke coffee shop itu kan kembung doang ya, tapi ini nggak, bisa makan berat. Ini bukan acara mukbang, sekali lagi ini video pembelajaran yang bikin kamu ngiler buat makan. Kuliah online pasti belajar di rumah, nggak cocok, nggak lengkap, harus makan. Sambil belajar, sambil makan atau minum. Bosan di rumah aja, main ke sini. Jangan takut, protokol kesehatan nomor 1. Cek suhu, pakai masker, karena konten aja nih ya. Jaga jarak, sudah nomor 1 di sini. Apalagi ya, banyaklah yang paling enak itu ada pakai nasi rendang sama gomuma. Betul ya gomuma ya? Goguma. Salah kan? Goguma. Ini dia. Katanya sih makanan Korea, cuma saya kurang familiar ya. Tapi tadi dicobain sih enak-enak aja tuh. Ubi-ubi gitu ya Mas ya? Ubi, keju, dan kejunya bukan keju yang kasar, tapi macam mozzarella ya nggak sih? Macam mozzarella gitu, melted gitu, enak pokoknya. Ini dimsum mentai juga udah saya cobain. Jadi mukbang kita ya. Belajar ntar aja lah. Mata kuliah kita akan masuki pada hari ini adalah tentang konsep dasar akuntansi pajak. Ya pastinya sudah mulai pusing nih, padahal baru pertemuan 1. Ini baru pertemuan 1. Kita ngomong tentang konsep dasar akuntansi pajak. Namun saya nggak akan bikin kalian pusing, karena sambil makan tentunya pasti nggak bikin pusing. Sebenarnya kita masuk ke definisinya dulu. Kalian nih, mahasiswa saya yang masih semester berapa sekarang ya kalian ya? Ya itulah ya. Tahu nggak sih akuntansi pajak itu apa? Ini definisinya. Baca sendiri. Jelek banget ya. Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Ada akuntansi, ada pajak. Berarti kalau sebuah perusahaan di dalamnya ada karyawannya, nah kalian nih sebagai tim dari keuangannya harus bisa membayarkan pajak karyawan-karyawannya. Contohnya seperti itu secara garis besarnya. Kita lanjut ke selanjutnya. Lembaga-lembaga yang membuat ketentuan akan adanya akuntansi pajak tersebut. Seret, mohon maaf. Apa namanya tadi Mas? Apa tadi namanya? Kopi susu aren. Aduh, malum baru pertama minum kopi susu aren. Lembaga membuat ketentuan, ada undang-undang perpajakan, sudah punya pastinya. Ada peraturan pemerintah, PP. Ada lagi namanya keputusan presiden, Kepres. Ada keputusan menteri, ada juga keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Itu lembaga pembuat ketentuannya. Banyak ya? Iyalah, berarti kalau ada perusahaan yang tidak menerapkan akuntansi perpajakan di perusahaannya, siap-siap kena pasal. Hahaha. Hubungannya apa sih akuntansi pajak dengan akuntansi komersial? Hubungannya apa? Kita harus tahu dulu tujuannya. Tujuan akuntansi itu kan yang komersialnya, dia ini menyediakan laporan dan informasi keuangan serta info lain kepada pihak pengambil keputusan. Kalau kalian pernah baca koran nih, terus di sana ada laporan keuangan dari perusahaan, pasti bagus-bagus tuh, karena udah masuk koran. Pasti bagus-bagus tuh. Nah, di sana pasti banyak tentang informasi terkait laporan keuangannya, dan itu komersil sifatnya. Untuk apa? Supaya orang-orang di luar sana mau invest di perusahaan tersebut. Nah, ada lagi yang kedua, yaitu tujuan akuntansi dari pajak. Kalau akuntansi pajak,
Dia menyajikan laporan keuangan dan informasi lain, tax compliance ya, kepada administrasi pajak. Nah, ini lebih ke internal, untuk audit segala macam. Gitu ya. Next slide. Prinsip-prinsip akuntansi pajak. Ada banyak ya prinsipnya. Beberapa aja lah ya. Pertama, kesatuan akuntansi ini. Nah, ini dia. Kesatuan akuntansi, yaitu adalah pembukuan harus memisahkan, di mana hartanya, kewajibannya, modalnya, penghasilannya, biayanya, apalagi penjualannya, dan pembelian wajib pajaknya. Itu harus dipisahkan menjadi satu kesatuan. Paham? Nggak paham? Cari di Google. Dosen macam apa aku? Next, yaitu kesinambungan. Data-data berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun. Disimpannya di mana? Ya di Indonesia tentunya. Jangan kamu simpan di Singapura, di Australia. Ya susah nanti tim pajak kita buat ngaudit ya, buat mengaudit susah. Jadi simpanlah di Indonesia. Data-data berkaitan dengan pembukuan wajib pajak. Ya jangka waktu 10 tahun lah ya. Jangan lama-lama, takutnya udah keburu expired. Kemudian yang ketiga, harga pertukaran yang objektif. Nah, DJP di sini berwenang menentukan besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya PKP bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman. Itu prinsip akuntansi pajak, selebihnya baca sendiri. Beli bukunya, jangan cuma nonton YouTube doang. Lanjut lagi, saya mau bahas tentang fungsi akuntansi pajak. Ngomong lama-lama tuh aus ya. Lapar lagi. Enaknya ngajar di kafe tuh bisa sambil ngemil ya. Sering-sering lah kesini harusnya saya tuh. Dimsum mentai. Pakai saus lebih enak. Fungsi akuntansi pajak pertama, mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang membuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambil keputusan. Itu fungsinya. Iya dong. Ya kenapa enggak? Lah iyalah. Yang namanya kita membuat akuntansi pajak, ujung-ujungnya untuk mempertimbangkan akan keputusan-keputusan. Mau dibawa kemana perusahaan kita? Sahamnya seperti apa? Apakah kita mau lanjut atau tidak? Ada di akuntansi pajak itu. Tetap terkait dengan pajak ya. Selanjutnya, konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak. Konsep dasar dan konsep dasar akuntansi sebenarnya itu berlaku umum untuk laporan keuangan fiskal dan komersial, yaitu accrual basis. Nah, ini harus tahu nih accrual basis, yaitu pengakuan transaksi yang terjadi dilaporkan pada periode tersebut. Langsung accrual. Harus sih aktual ya, tapi ini accrual. Yang kedua, going concern. Mengasumsikan bahwa aktivitas perusahaan akan tetap berlangsung terus. Jadi itulah konsep dasar dan tujuan akuntansi pajak. Jadi harus accrual basis dan going concern. Sebenarnya tujuan pelaporan keuangan perpajakan ini menyajikan informasi sebagai bahan untuk menghitung penghasilan kena pajak PKP-nya ya, terutama dalam sistem self-assessment sendiri gitu, menghitung sendiri sebagai laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang bagi setiap wajib pajak. Apalagi nih? Wah, masih ada lagi nih. Terakhir lah nih ya. Tujuan kualitatif dari akuntansi pajak. Pertama harus relevan. Catatan termasuk laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghitung besarnya PKP dan besarnya pajak yang terutang. Selain harus relevan, harus apa lagi? Harus dapat dimengerti. Yaitu pembukuan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan persyaratan pembukuan agar laporan keuangan dapat dimengerti oleh banyak orang tentunya. Dan yang terakhir ada daya uji. Catatan yang digunakan untuk menghitung PKP yang dilakukan oleh wajib pajak akan menghasilkan angka yang sama apabila dihitung oleh pihak lain. Jadi sama valid. Misalkan kamu lagi diaudit nih. Menurut audit si A, nilainya harus bayar pajak 1 miliar. Tapi setelah ke B, ternyata harus 20 miliar. Ada apa dengan si A?
Nggak usah di zoom in, nggak usah di zoom out. Itu sedikit saja dari tujuan kualitatif akuntansi pajak. Mudah bukan? Selebihnya sebagai mahasiswa ya ayo beli bukunya supaya kita makin pinter nih. Apalagi mahasiswa S1 ya. Baca. Video ini hanya untuk tambahan saja supaya kita bisa lebih mengenal tentang akuntansi pajak. Itulah tadi pertemuan 1 tentang apa ya? Tentang konsep dasar akuntansi pajak. Semoga nggak pusing ya dengernya dari awal sampai akhir ini. Supaya nggak pusing, jalan-jalan ke Nagini Cafe, cakep. Jangan lupa beli dimsum mentai. Kalau kamu pengen, isi di kolom komentar. Lanjutin. Saya mau makan. Komen, like, subscribe, share. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.